Kasus kematian salah seorang santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponpes Gontor, di Ponorogo, Jawa Timur membongkar bagaimana tindakan kekerasan di sekolah pendidikan agama tersebut. Seorang mengaku sebagai mantan santri Gontor membongkar bagaimana aksi kekerasan terjadi Ponpes tersebut. Pengalamannya dibeberkan melalui akun Twitter @fadilfirdausi dalam sebuah utas. Awalnya ia me-retweet salah satu akun yang mengunggah sebuah artikel soal alasan kenapa Gontor tidak membawa pelaku ke ranah hukum. Waktu mondok di sini semua santri didoktrin kayak gini, sesuatu yang tidak membuatmu mati akan membuatmu semakin kuat. Haha, gila gak tuh batasnya mati. Dan sekarang pas udah ada yang mati tanggung jawabnya gak ada, bahkan ditutup-tutupi, cuitnya. Ia lantas menceritakan pengalamannya saat menjadi santri di sana. Aku ingat banget pas pertama kali nyampe di sana sebagai calon santri, langsung kerasa ketidakmanusiawiannya. Itu masih calon santri, yang masih dikalem-kalemin, ujarnya. Saat menjadi calon santri, ia kemana-mana disuruh lari sambil digiring oleh ustadz pengurus. Menggunakan motor, benar-benar kayak bebek digiring ke sawah, imbuhnya. Pada tahun pertama saat masih menjadi anak baru, ia merasa masih mendapat perlakuan yang biasa. Ia biasa dihukum oleh pengurus rayon kelas 5. Meskipun begitu, perlakuan yang diterima sudah terbilang sadis. Menurut penuturannya, setiap malam ada kegiatan mahkamah. Mahkamah merupakan hukuman untuk orang-orang yang melanggar aturan pondok pada hari itu. Hukumannya ngapain? Disuruh masuk satu kamar, terus disuruh push up, sit up, kayang kuda-kuda. Macam-macam, keluar pasti keringetan, jelasnya. Namun, hukuman bisa lebih parah jika yang menghukum sedang bad mood, suasana hati yang buruk. Santri bisa dipukul menggunakan tongkat besi, rantai, kabel tebal, dan lain sebagainya. Karena benda-benda itu aku sering banget gak bisa jalan. Selalu biru-biru kakiku, akunya. Selain itu, di sana juga ada evaluasi setiap hari Jumat untuk anak baru. Satu gedung asrama dimasukkan ke satu ruangan, disuruh desak-desakan. Lalu dievaluasi kesalahan-kesalahan selama 1 minggu. Yang kena masalah ya disuruh maju, terus dihajar. Yep, dihajar beneran, jelasnya. Hukuman itu berupa ditendang sampai menabrak lemari, dipukul sampai jatuh, ditampar, hingga dipukul pakai segala macam yang ada di ruangan. Dan itu semua tidak boleh dilawan, pasrah terima adanya. Emang sih mereka diajarin buat gak mukul di organ vital. Tapi tetap aja yang namanya dipukul ya sakit, katanya. Ia mengungkapkan, yang sering kejadian adalah salah mukul atau tendang dan kena ulu hati. Kalau sudah seperti ini, yang kena bakal sesak nafas. Dan cara menyembuhkannya dengan disuruh kayang. Pada tahun kedua, lanjut dia, pengurus asrama sudah lepas tangan. Jika terkena masalah sama kelas 6 harus diurus sendiri. Ini lebih sadis soalnya kelas 6 punya ruangan sendiri-sendiri dan bisa seenak jidatnya di ruangan mereka. Meskipun jenis hukumannya sama, cuma lebih parah aja caranya, ujarnya. Ia mengaku pernah mendapat hukuman yang tak wajar saat menjabat sebagai sekretaris. Pernah jam 12 malam disuruh ke rooftop karena saat itu aku belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, LPJ, kegiatan, tulisnya. Di sana ia dihajar habis-habisan, mulai menggunakan tongkat pramuka, rantai kecil, rantai besar, kabel segala ukuran, hingga kawat. Ia pun mengaku sempat tidak bisa berjalan karena perlakuan tersebut. Selain itu, santri di sana juga sering mendapat hukuman harian seperti disuruh push up di lapangan yang panas, lari tanpa alas kaki, squat jump, guling-guling, dan masih banyak yang lainnya. Itu terjadi bila berurusan dengan anak kelas 6. Ada kejadian anak disuruh squat jump ratusan kali terus gegara itu dia lumpuh, ujarnya. Masih ada banyak perlakuan yang tidak manusiawi yang ia ceritakan. Menurutnya, tamparan,
Pukulan, tendangan sudah menjadi makanan sehari-hari para santri. Ia pun mengungkapkan alasan kenapa ia keluar dari pondok. Bukan perkara kekerasan, namun ia keluar karena tidak sependapat dengan prinsip-prinsip dari pondok. Jadi meskipun udah biasa dengan kekerasan itu ya aku tetap menolak itu untuk dibenarkan, ujarnya. Selain itu juga ada doktrin jika kehidupan di luar pondok sudah kacau balau. Para santri pun diminta untuk bersyukur karena berada di dalam pondok. Pemilik akun juga menegaskan unggahan utas tersebut tidak bermaksud menjelek-jelekan ponpes. Disclaimer yak aku bongkar kayak gini gak ada niatkan menjelekkan atau menjatuhkan nama pondok. Moga dengan terbongkarnya kasus kayak gini pondok bisa sadar kalau yang mereka lakuin itu nggak benar. Dan bisa berbenah diri, lebih transparan, serta menuntaskan kasus lainnya, tulisnya. Seperti diketahui sebelumnya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, Ponpes Gontor mengakui adanya dugaan penganiayaan terhadap santri Albar Mahdi AM, 17 tahun, oleh sesama santri yang mengakibatkan remaja asal Palembang, Sumatera Selatan, itu meninggal dunia. Berdasarkan temuan tim pengasuhan santri memang ditemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal, kata juru bicara Ponpes Darussalam Gontor Ustadz Nur Syahid, di Ponorogo, Jawa Timur. Sejauh ini, tambah dia, Ponpes Gontor telah mengambil tindakan tegas terhadap para terduga pelaku dengan mengeluarkan santri yang terlibat kasus penganiayaan itu. Pada Rabu, tanggal 7 September tahun 2022, aparat kepolisian Resor Ponorogo menggelar prarekonstruksi kasus tersebut. Reka kejadian awal itu dilakukan di titik-titik lokasi kejadian penganiayaan hingga saat santri Albar Mahdi mulai dievakuasi ke pos kesehatan pondok dan akhirnya dibawa ke IGD rumah sakit. Total ada 50 adegan dilakukan saksi dan peran pengganti korban dalam prarekonstruksi hari ini, kata Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono.